Orang sebenarnya kan ini ada 3 kasus ya. Yang ketiga ini Rempang ini meledak. Sebenarnya kita harus ingat kasus Wadas sempat terjadi pergolakan sama Komodo. Ya, cuman memang nih Komodo ini kan nggak ada perlawanan. Dan balik lagi di 3 lokasi ini, Komodo Rinca ini 90% mayoritas Muslim. Wadas juga, Rempang juga. Jadi sebenarnya ini indikasinya memang untuk menghancurkan Muslim apa gimana, Bang Waran? Mungkin aja bisa begitu, tapi yang lebih kental sekarang adalah ini proyek oligarki. Yang kedua ada konglomerat hitam yang mau cuci uang kerjasama sama Cina, sama Singapura. Uang mereka itu mau investasi segitiga emas itu, Singapura, Batam, Bintan, Rempang gitu. Gitu. Kalau Komodo ini kan isunya mau dibikin Eco Park untuk kalangan eksklusif ya. Jadi kan awalnya kan warga itu di gunung lah. Ya, terus digeser ke pesisir, dia jadi nelayan. Nah, sekarang ini mereka juga terusir juga. Iya, yang jelas dia mau menguasai pulau itu untuk jadi pusat bisnis, pariwisata, kemudian juga mungkin saja ada judi di sana, macam-macam lah pokoknya. Yang penting ini proyek besar, bisa menghasilkan listrik matahari, tenaga matahari PLTS, dan yang jauh lebih penting adalah ini mereka konglomerat hitam ini punya dana ratusan triliun. Perlu investasi yang returnnya itu ingin sebesar-besarnya. Caranya dengan melibatkan pejabat yang dagang kekuasaan. Namanya itu trade in influence. Itu ada aturannya di PBB itu. United Nations Convention on Corruption. Ada dan sudah kita ratifikasi. Tapi undang-undangnya itu tidak dijalankan, implementasi itu nggak jelas. Ya misalnya kayak Jokowi itu dagang kekuasaan, dapat untung anaknya dapat saham dari Sinarmas atau dari perusahaan-perusahaan yang besar yang lain gitu. Dagang kekuasaan. Nah ini juga pejabat-pejabat itu dagang kekuasaan untuk nanti dapat saham, jadi proksi. Konglomerat itu juga dapat kesempatan investasi. Dan untuk itu mereka rela tega mengusir rakyat. Dan ini yang kita lihat Komodo, Wadas, Melayu Rempang ini Muslim gitu loh. Kalau itu bisa saja seperti itu, tapi isu utamanya bukan itu. Bukan itu memang. Bukan itu. Itu ada saja dan memang akan bagi mereka itu semakin punya semangat untuk menghabisi lah begitu mungkin ya. Kalau itu sesama mereka mungkin tidak setega itu. Kaitannya dengan pengembangan pulau reklamasi di seluruh Indonesia, ada kaitan ke sana nggak sih? Ada saja, tapi salah satu karena gagal di Teluk Jakarta, ya investasi dan mungkin juga sudah ada dana yang keluar dulu waktu pilkada, waktu pemilu, proyeknya gagal, maka harus ada gantinya itu antara lain IKN dan nanti ini. Nah, reklamasi Teluk Jakarta, yang geser nih PIK 2 ini kan masuk ranahnya kan ke Banten. Ya. Sebenarnya lebih luas PIK 2 dan atau escape-nya itu langsung PIK 3 itu sebenarnya lebih luas Banten sebenarnya ketimbang Teluk Jakarta. Bisa gitu. saja seperti itu. Dan ini kan tanpa hambatan sekarang mengarah ke barat Banten itu. Dari PIK ke arah barat itu terus. Karena dulu ada Gubernur Anies dan ada janji kampanye, itu tidak dilanjutkan. Sekarang ini penguasanya itu ya memang bagian dari oligarki itu, jadi lancar-lancar saja itu proyek. Gitu. Oke, makasih Bang Waran. Siap.